Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini saya bersyukur sekali berada di tengah-tengah keluarga besar saya, keluarga besar alumni Madrasah Muallimin dan juga Madrasah Muallimat. Yang terhormat Ketua Kabama Pusat ya, beserta jajarannya, kemudian juga Iqwam, Ikmam dan juga para hadirin sekalian yang senior sekali, agak senior, kemudian mungkin yang masih muda-muda, semakin duduk ke belakang rasanya semakin muda-muda Ustadz. Okay. Jadi kalau saya lihat itu ya Ustadz, semakin ke belakang semakin muda sepertinya. Iya, padahal tidak diatur ya tadinya ya, tapi sudah dengan sendirinya menempatkan diri sesuai dengan makomnya masing-masing. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz Miftah berpesan jangan lupa diawali dengan bernyanyi. Karena saya suka mengidung, tapi rasanya nggak elok ya kalau saya mengidung di sini. Bagaimana kalau kita menyanyikan kembali Mars Muallimat? Tapi kalau tadi kan yang namanya Mars itu menghentak ya, kali ini saya ingin memaknainya dengan cara berbeda, menyanyikan dengan pelan-pelan saja. 7 menit kan jatahnya? Taman Pendidikan Putri-putri Islam di Yogyakarta, penuh pengetahuan umum dan agama dan sebagainya, mendidik, mengajar, mengasuh, menempa para siswinya, putri Indonesia dan di sekitarnya, jadi penganjur Islam. Sampai situ aja. Karena ada beberapa kata yang ingin saya highlight dari Mars tersebut. Kalau saya belajar tentang simbol ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mbak-mbak sekalian, mas-mas juga. Memaknai sesuatu itu kan dari 3 sisi. Ada yang namanya maksud, ada yang namanya arti, dan ada yang namanya makna. Kalau yang namanya maksud, itu yang memiliki yang bikin lagu. Atau para pengelola Madrasah Muallimin, Muallimat zaman dulu. Kalau yang namanya arti, itu yang kita ketahui bersama. Mungkin bisa kita lihat di kamus, mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari dan sebagainya. Nah saat ini, setelah 106 tahun, kita masih menyanyikannya, bahkan tadi di awal kita menyanyikan bersama-sama. Apa yang bisa kita maknai? Makna itu, kata Profesor Teu, dilakukan dengan cara merebut. Berarti ada effort yang luar biasa supaya yang 106 tahun ini masih tetap relate dengan apa yang dimaui oleh mereka yang mendirikan di tahun 106 yang lalu. Ada beberapa kata yang saya highlight dari lagu tersebut, Ustadz Miftah dan juga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah taman. Mereka tidak memilih kata-kata lain, tapi yang dipilih adalah taman. Sesuatu yang bersifat menggembirakan, sesuatu yang bersifat mengerasankan, kalau bahasa Jawanya mengerasankan ya. Membuat kerasan, selalu ingin kembali menikmati hari-hari, itulah di taman. Terasa indah semuanya. Maka yang dipilih bukan lembaga pendidikan, tapi yang dipilih adalah taman pendidikan. Putri-putri Islam di Yogyakarta. Nah, terus ada penuh pengetahuan umum dan agama plus jelek banget sebagai syair dan sebagainya. Jelek-jelek tapi dipaksa jadi syair gitu ya.
kok dan sebagainya itu kan dari dulu saya jadi siswi pun merasa jelek banget sih lagu ini. Ya. Ada lagu kok dan sebagainya. Tapi setelah kita belajar ya, saat orang lain menjadikan dualisme pengetahuan, ada pengetahuan agama, ada pengetahuan umum. Tapi di situ sudah memberi semacam pencerahan bahwa pengetahuan tuh nggak cuman itu loh. Ada sesuatu yang kita berikan yaitu apa dan sebagainya. Dan sebagainya itu misalnya kalau zaman dulu ada rapat bulanan dan ketika itu di era saya jadi 3 bulanan. Gimana caranya kita tetap selalu tampil dalam keadaan apapun. Entah kamu baca puisi, entah kamu main musik, entah kamu pidato, entah kamu drama. Ternyata itulah yang membawa pada mental untuk selalu kita bisa berani berhadapan di depan orang lain. Nah ini banyak ya persoalan kepemimpinan, persoalan kepedean yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang kepedeannya menjadi terlalu pede. Menjadi N tadi ya Pak, pemimpi dengan pemimpin N-nya jadi nekat itu tadi. Saya kira karena kesadaran para pendahulu yang bisa kita maknai sekarang, justru kekuatan kita adalah pada dan sebagainya itu. Karena kalau ilmu pengetahuan, ilmu umum semua orang tahu. Tapi di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah dan Mu'alimat Muhammadiyah dan sebagainya itulah yang justru menjadi alternatif, di tempat lainnya enggak ada. Selanjutnya ada istilah mendidik, mengajar, mengasuh. Pola yang diberikan bukan hanya metode-metode pendidikan loh. Yang diberikan bukan hanya metode-metode pengajaran loh. Tapi yang dilakukan adalah pola pengasuhan. Ini yang saya sampaikan dalam beberapa pertemuan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Yang dilakukan haruslah kurikulum yang berimbang ya. Di mana di rumah harus ada kurikulumnya dan di lembaga pendidikan harus ada pola pengasuhannya. Dan lagu ini sangat lengkap, sangat relate. Nggak hanya mendidik, nggak hanya mengajar. Tapi poin yang ketiga, selalu poin yang ketiga yang mereka gagas dalam lagu ini adalah mengasuh. Jadi pola-pola pengasuhan. Nah sekarang seperti apa di era yang sekarang? Apakah pola-pola pengasuhan ini? Monggo Pak Ikhwan bersama kami bergabung di depan. Selanjutnya Ustadz, ada lagi kata-kata yang saya beri merah ini di dalam pengamatan saya. Saya lanjut ya. Putri Indonesia dan di sekitarnya. Ustadz Ali sudah di sekitarnya belum ya? Siswa Madrasah Mu'alimin. Sudah ya? Dari mana saja? Malaysia. Terus? Oh iya. Oke. Ibunya Indonesia, ayahnya luar negeri. Bagus. Artinya lagu ini nggak sekedar kata-kata. Karena pada saat saya, Mbak Rizka, kemudian kakak-kakak sekolah, rasanya ini hanya lip aja, di bibir saja. Karena kita nggak pernah ketemu sama di sekitarnya. Putri Indonesia dan di sekitarnya mana ya? Kita nggak ketemu. Tapi kalau sekarang sudah ada berarti sudah terjawab. Apa yang menjadi cita-cita masa lampau sudah terjawab di masa sekarang. Yang sekolah di sini nggak cuman Putri Indonesia, tapi dari banyak sekali tempat di sekitar Indonesia. Jadi penganjur Islam. Ini juga bagian penting terakhir Ustadz Miftah, waktu saya pasti habis. Mu'alimat menjadi penganjur Islam. Ada beberapa term ya yang sudah kita lalui sebelum menjadi Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah ini. Kita pernah bernama Al-Qismul Arqa. Sepertinya bagian tahapan yang tinggi atau sekolah lanjutan atas. Kita juga pernah menjadi Pondok Muhammadiyah. Kata-kata Pondok Muhammadiyah saya ambil dari web Mu'alimat. Kalau web Mu'alimatnya salah, salahkan webnya ya. Jangan salahkan saya yang mengutip. Pondok berarti memang didesain sederhana waktu itu. Maka kalau sekarang Mu'alimin sangat megah, Mu'alimat sangat megah ya. Berarti memang sudah nggak pakai istilah Pondok Muhammadiyah lagi. Tapi Madrasah Mu'alimat yang modern.
Kemudian ada quick school, lalu pecah menjadi quick school Islam, lalu pecah menjadi quick school istri ya. Karena istri waktu itu bukan berarti pasangan dari suami, tapi istri itu setri atau perempuan, khusus tentang perempuan. Dan sekarang menjadi Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah, Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Nah, yang ingin saya sampaikan di bagian akhir adalah sejauh mana kita sudah mengartikan mu'allimin dan mu'allimat itu dalam konteks virtual community. Masyarakat kita ini sekarang adalah masyarakat virtual. Mereka sehari-hari berada di dalam gadget. Tapi sebanyak apa alumni Madrasah Mu'allimin dan Madrasah Mu'allimat itu hadir di gadget? Orang-orang zaman sekarang ini mau tidur lihatnya HP, mau mandi lihatnya HP, di dalam kamar mandi juga lihatnya HP. Tetapi masih banyak dari alumni-alumni kita yang masih mengartikan mu'allimin dan mu'allimat itu sebagai pengajar dan penganjur masyarakat saja. Hadirlah kalau menurut saya di era yang sekarang sebagai selebritas-selebritas, sebagai mikro selebritas kalau tidak bisa wow sekali untuk menjawab kekosongan-kekosongan yang ada di Muhammadiyah. Saya sampaikan bahwa Muhammadiyah saat ini belum berkemajuan pada masyarakat virtual. Kalau kita sudah declare sebagai organisasi yang berkemajuan, maka mu'allimin dan mu'allimat harus mengisi kekosongan itu sebagai selebritas penganjur Islam. Itulah bagaimana supaya alumninya relate dalam kebutuhan masyarakat saat ini. Terima kasih Ustaz.